Oke, kembali lagi di channel Yuk Analisa Saham. Nah, jadi untuk kali ini sebenarnya gue nggak bakal lama-lama sih untuk buat videonya. Jadi gue ingin coba jelasin mengenai tipe-tipe saham secara umum ya. Jadi saham itu ada 3 tipenya cuy. Yang pertama itu adalah saham blue chip biasanya. Blue chip atau first liner. Terus juga yang kedua itu ada saham second liner. Ada saham second liner. Sama yang ketiga itu ada saham third liner. Nah, saham blue chip atau first liner ini saham apa? Jadi saham blue chip atau saham first liner ini itu adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang besar. Oke, gue jelasin dulu mungkin mengenai kapitalisasi itu apa. Jadi kapitalisasi itu adalah bisa dibilang kapitalisasi pasar atau bisa disebut market atau market capital. Saya singkat MC ya. Market capital itu sama dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga saham. Jumlah saham yang beredar dikalikan harga saham. Nah, semakin banyak jumlah saham yang beredar dan semakin tinggi harga sahamnya, maka kapitalisasi pasarnya akan semakin tinggi. Dan ini akan kemungkinan masuk ke dalam first liner gitu. Nah, jadi saham-saham yang ada di first liner itu adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang tertinggi, yang paling tinggi di Indonesia. Biasanya direntangkan gitu ya, lebih dari 10 triliun kapitalisasi pasarnya. Jadi saham blue chip atau saham first liner itu saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Kapitalisasi pasar itu di atas 10 triliun biasanya. Ada saham-saham apa aja sih yang di first liner ini? Itu adalah saham-saham kayak misalnya Unilever, BBCA, BBRI, BBNI, dan lainnya. Itu adalah saham-saham bisa dibilang saham-saham terdepan yang ada di Indonesia, yang memang itu bisa dibilang menjadi penggerak utama daripada IHSG yang ada di Indonesia atau indeks harga saham gabungan. Nah, yang kedua itu ada saham second liner. Saham second liner ini adalah saham-saham yang bisa dibilang perusahaan dari saham tersebut itu sedang growth gitu, sedang tumbuh gitu kan. Jadi bisa dibilang ini saham-saham second liner ini adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya itu di antara 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, biasanya saham-saham ini itu adalah saham-saham yang tapi bisa untuk dimasukkan oleh bandar dan masih bisa untuk digerakkan si harganya oleh bandar. Nah, sedangkan kalau saham yang blue chip atau saham first liner ini saham-saham yang memang sudah sangat sulit untuk dipermainkan harganya, dan juga saham-saham blue chip atau first liner ini adalah saham-saham yang memang sudah kredibilitas daripada perusahaannya itu sudah sangat mantap gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat dari teori kapitalisasi pasar saham, yang mana MC atau market adalah jumlah saham yang beredar dikali harga saham, semakin tinggi jumlah saham maka akan semakin tinggi juga MC-nya. Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi juga MC-nya. Maka dari itu kita sebenarnya bisa, kadang ada yang keliru antara nilai saham dan harga saham. Nah, nilai saham dan harga saham ini adalah dua hal yang berbeda. Kadang ada orang yang bilang nilai sahamnya itu ada berapa rupiah, dan itu adalah suatu hal yang salah gitu, karena nilai saham dengan harga saham itu adalah suatu hal yang berbeda. Nilai saham bukan sama dengan harga saham, tapi nilai saham itu adalah
kapitalisasi daripada daripada si pasar dari saham tersebut gitu. Kalau harga saham ya ini harga saham kayak gitu. Jadi kapitalisasi pasar itu biasanya sudah ada sih untuk di untuk di deskripsi daripada sahamnya, itu sudah ada kayak market, kemudian juga jumlah saham yang beredar, kemudian juga harga, itu biasanya sudah tertera pada platform untuk trading online kalian gitu. Nah, sedangkan yang bisa kita bagi itu ada 3. Yang pertama itu ada first liner yang memang sukar untuk digerakkan oleh bandar harganya. Jadi ini memiliki kredibilitas yang tinggi, sukar digerakkan harganya. Kan harga oleh bandar. Kemudian juga dia ini adalah saham yang kredibilitasnya itu sangat tinggi. Sedangkan saham-saham second liner ini saham-saham yang memang kapitalisasinya sekitar segini, 500 miliar sampai 10 triliun. Kemudian juga dia bisa dimasuki oleh bandar, atau bukan dimasuki ya, sebenarnya bandar masuk bisa aja ke blue chip, tapi bandar belum tentu bisa memainkan harga blue chip gitu. Jadi di second liner ini saham bandar ini dia bisa memainkan harga. Oke, nanti mungkin untuk cara bandar untuk menaikkan harga dan lain-lainnya akan saya bahas di video selanjutnya mengenai bandarmologi ya. Kemudian juga ini bisa dibilang kredibilitasnya itu masih sedang ya. Ya, ini mungkin saham-saham second liner ini adalah saham-saham yang memang kayak lagi bertumbuh gitu, saham-saham yang memang sedang bertumbuh nilai sahamnya gitu. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh saham-saham second liner ini kayak saham Sido Muncul, Ultra Jaya, kemudian ada saham lainnya juga gitu yang memang kalau misalnya kita lihat dari kapitalisasi pasarnya itu sekitar ya seginian gitu, sekitar 500 miliar sampai 10 triliun. Sedangkan ada yang ketiga adalah saham third liner yang biasanya sama orang-orang itu disebut saham gorengan. Nah, saham gorengan ini biasanya nilai kapitalisasi pasarnya itu ya lebih rendah daripada 500 miliar. Atau bahkan ada juga yang kapitalisasi pasar daripada saham gorengan ini cuma beberapa miliar doang gitu kan. Ininya MC-nya ya. Nah, kenapa ini disebut saham gorengan? Karena bandar ini suka memainkan harga di sini di saham-saham gorengan ini. Jadi karena dia market kapitalnya itu kecil, ya kan? Oke, ini hapus dulu. Sorry. Nah, karena dia market kapitalnya kecil, maka di sini ada kemungkinan kalau misalnya harganya itu misalnya rendah, kayak ininya juga rendah gitu. Nah, ketika si bandar masuk itu dia bisa mempermainkan harga sahamnya gitu di sini. Ketika harga sahamnya dipermainkan oleh bandar dan jumlah sahamnya tetap, maka di sini harga sahamnya tiba-tiba naik nih. Harga saham karena si bandar masuk, dan bandar ini kan dia ngebit yang besar-besar gitu biasanya kalau masuk, dan biasanya ketika bandar itu masuk harga sahamnya ini sangat melonjak naik, kemudian juga MC-nya pun tiba-tiba melonjak naik. Kemudian pada saat di titik tertinggi, oke kalau misalnya digambarin grafik ini kayak misalnya di sini harganya lagi 100 perak. Nah, di sini harganya masih belum bandar masih belum masuk. Kemudian di sini titik ini bandar masuk, misalnya yang tadinya market kapitalnya misalnya 100 miliar, bandar ini tiba-tiba masuk 100 miliar lagi. Jadi tiba-tiba market kapitalnya itu naik 2 kali lipat, sehingga si harga sahamnya pun akan naik 2 kali lipat ke sini misalnya. Kemudian tiba-tiba dari harga saham naik 2 kali lipat itu banyak orang yang beli di harga segini, kemudian bandar tiba-tiba ngejual dengan profit yang bisa dibilang
lumayan besar gitu dari bandar itu sendiri, yang kemudian setelah bandar taking profit itu akan turun drastis ke bawah dan akan biasanya kembali lagi ke harga yang normalnya. Nah, itu biasanya permainan bandar yang ada di saham. Nah, maka dari itu ketika market capitalnya itu kecil, maka itu akan mudah dipermainkan oleh bandar dengan cara dia masukkan uang banyak, kemudian nanti harga sahamnya naik, kemudian nanti ya jumlah sahamnya tetap kan segitu gitu kan. Harga sahamnya naik, maka otomatis kalau misalnya harga sahamnya naik dan ininya tetap, maka MC-nya pun akan naik gitu kan. Kecuali kalau misalnya emang jumlah sahamnya kurang gitu. Kayak gitu. Nah, jadi si MC ini, si saham gorengan ini itu suka dimasukin bandar. Oke, ini hapus dulu ya. Suka dimasukin bandar. Kayak gitu. Jadi sahamnya sangat fluktuatif. Jadi pergerakan harganya tuh tiba-tiba yang tadi tiba-tiba ngejol ke atas, dan juga biasanya ini volatilitas itu rendah. Jadi dia kadang sukar untuk dijual karena ketika si bandar itu udah taking profit, maka dia udah dia udah mengambil profitnya, kemudian orang-orang yang terjebak yang udah beli di harga atas itu kayak sukar untuk melepas saham ini di harga atas tersebut untuk untuk mengambil kerugiannya gitu. Jadi dia ngehold sahamnya sehingga nggak ada yang ngebid di sana, dan nggak ada yang offer di sana, nggak ada yang nawarin sahamnya di sana karena mereka juga nggak mau rugi di sana. Jadi dibiarin aja di hold gitu kan. Biasanya kayak gitu. Itu sebenarnya permainan ini aja sih, permainan psikologi. Oke, nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya mengenai bandarmologi. Oke, terima kasih.